Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya ingin membagikan kisah seorang polisi cantik yang tanpa disadari menilang ibu kandungnya sendiri. Ibu tersebut adalah seorang nenek penjual sapu yang telah lama kehilangan anaknya akibat tragedi banjir. Selama bertahun-tahun, sang nenek tidak pernah kehilangan harapan dan terus melantunkan doa khusus agar bisa dipertemukan kembali dengan anaknya. Akhirnya, keajaiban pun terjadi dengan cara yang tak terduga. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk menuliskan selawat Nabi Muhammad. Semoga selawat ini menjadi saksi bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena hal itu sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, udara di kota terasa dingin, seakan membawa aroma hujan yang tertunda. Lampu-lampu jalan berpendar redup, menerangi trotoar yang mulai sepi. Beberapa kendaraan masih lalu lalang di jalan raya, tetapi suasana kota sudah jauh lebih tenang dibandingkan siang tadi. Di sebuah gedung kantor kepolisian yang terletak di tengah kota, seorang wanita muda duduk di depan layar komputer. Jemarinya yang lentik mengetik cepat untuk menyelesaikan laporan tugas harian. Wajahnya terlihat serius, matanya fokus pada layar, dan sesekali ia mengernyitkan dahi saat membaca ulang data yang baru saja dimasukkan. Wanita itu bernama Aulia, seorang polisi lalu lintas yang dikenal karena ketegasannya. Di usianya yang baru menginjak tahun, prestasinya dalam bertugas sudah cukup diperhitungkan. Rekan-rekannya sering memujinya karena disiplin dan kepiawaiannya dalam menangani berbagai kasus di lapangan. Namun, di balik wajahnya yang tegas dan penuh percaya diri, terdapat sebuah rasa kosong yang selalu mengganggu pikirannya sejak kecil. Aulia tumbuh di panti asuhan dan tidak mengetahui siapa orang tuanya. Ingatan samar yang ia miliki hanyalah suara perempuan yang memanggil namanya dengan penuh kasih sayang. Namun suara itu semakin memudar seiring bertambahnya usia. Ia masih sibuk ketika suara seorang pria menyapanya dari belakang. Aulia menoleh dan melihat Rudy, salah satu rekannya, berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. "Hampir selesai," jawab Aulia singkat. "Rasanya kamu terus bekerja. Kapan kamu akan istirahat?" goda Rudy sambil melangkah masuk. Aulia hanya tersenyum tipis dan kembali mengetik. Ia lebih memilih menenggelamkan diri dalam pekerjaan daripada membiarkan pikirannya melayang kepada hal-hal yang sulit dipahami tentang masa lalu yang hilang. Rudy menghela napas kemudian duduk di kursi di seberang Aulia. "Aku serius. Kamu gak pernah bercerita tentang keluargamu. Aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkan ayah atau ibumu," ujar Rudy. Aulia menghentikan ketikannya dan menatap layar dengan tatapan kosong. "Aku tidak punya keluarga," jawabnya pelan. Rudy terdiam sejenak. "Maksudmu, kamu dibesarkan di panti asuhan sejak kecil dan bahkan tidak tahu siapa orang tuamu atau dari mana asalmu?" Aulia mengangguk pelan. "Ngapain kamu tidak mencoba mencari tahu?" tanya Rudy penasaran. Aulia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih terkesan seperti kepedihan yang ia sembunyikan. "Aku pernah mencoba, tapi tidak ada petunjuk yang bisa kutemukan. Aku bahkan tidak tahu nama asli orang tuaku," ungkapnya. Ruangan tersebut tiba-tiba terasa sunyi. Rudy menggaruk tengkuknya, merasa tidak enak telah menyinggung perasaan Aulia. "Maaf, aku tidak bermaksud," ucap Rudy, tetapi Aulia hanya menjawab dengan lembut, "Tidak apa-apa," seraya menutup laptopnya. "Aku berdiri, merasa selesai, dan bersiap untuk pulang." Rudy mengangguk perlahan, membiarkan Aulia pergi tanpa bertanya lebih lanjut. Sambil berjalan keluar dari kantor polisi, Aulia melangkah dengan tenang. Aulia menarik napas panjang, merasakan kesejukan udara malam yang sedikit menenangkan pikirannya. Namun, rasa kosong itu tetap menghinggapi hatinya, sesuatu yang tidak dapat ia pahami, tetapi selalu mengganggu perasaannya. Tanpa ia sadari, malam ini akan menandai awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika pagi tiba, matahari bersinar cerah, menghangatkan jalanan kota yang mulai dipadati kendaraan. Klakson mobil saling bersahutan, pejalan kaki berlalu lalang di trotoar, dan pedagang kaki lima mulai membuka lapak dagangan mereka di perempatan jalan besar. Aulia, dengan seragam lengkap, sigap mengatur lalu lintas sembari matanya senantiasa awas mengawasi pengendara yang melanggar aturan. Hari ini tidak berbeda dengan hari-hari lainnya, dipenuhi oleh pengendara yang terburu-buru, sopir yang tidak sabar, dan pejalan kaki yang sembarangan menyeberang. Tiba-tiba, perhatian Aulia tertarik pada seorang nenek tua di seberang jalan, yang sedang mendorong gerobak kecil berisi sapu ijuk dan kemoceng untuk dijual. Wajahnya tampak lelah, tetapi langkahnya tetap tegap. Namun,
Saat nenek tersebut mencoba menyeberang jalan, sebuah sepeda motor melaju kencang tanpa memperhatikan lampu merah. Secara refleks, Aulia meniup peluitnya keras-keras. "Hei, hati-hati!" Pengendara motor itu mengerem mendadak dan hampir saja menabrak nenek tersebut. Gerobak kecil yang didorong nenek itu terguncang dan beberapa sapu jatuh berserakan di jalan. Aulia segera berlari menghampiri nenek itu. "Nenek tidak apa-apa?" tanyanya, dan nenek itu mengangguk pelan sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, nak, hanya kaget saja." Aulia membantu memunguti sapu-sapu yang terjatuh, lalu menatap pengendara motor yang baru saja melanggar lampu merah. "Anda tahu bahwa Anda baru saja melanggar lampu merah, kan?" Suara Aulia tegas. Pria muda itu tampak gelisah, menggaruk kepalanya. "Maaf, Mbak, saya buru-buru, ada urusan penting." "Urusan penting bukan alasan untuk membahayakan nyawa orang lain," balas Aulia seraya mengeluarkan buku tilangnya. "Tolong tunjukkan SIM dan STNK Anda." Dengan napas panjang, pria itu menyerahkan surat-suratnya dengan wajah pasrah, sementara Aulia mencatat pelanggaran tersebut. Nenek yang tadi memperhatikan dengan tatapan aneh, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Setelah menyelesaikan proses menilang, Aulia menoleh ke arah nenek itu. "Nenek baik-baik saja?" tanyanya lagi. Nenek itu tersenyum tipis. "Terima kasih sudah menolong, nak. Kamu polisi yang baik." Aulia hanya tersenyum. "Saya hanya menjalankan tugas." Nenek tinggal di mana?" tanyanya. Nenek itu menghela napas pelan. Nenek tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sehari-hari berjual sapu ini untuk menyambung hidup. Aulia memperhatikan wajah nenek itu. Kulitnya keriput dan matanya menyimpan kedalaman kesedihan. Namun, ada sesuatu dalam diri nenek itu yang membuat Aulia merasa aneh. "Nenek sudah lama tinggal di kota ini?" tanya Aulia. Nenek itu mengangguk pelan. "Sudah lama sekali, bahkan sebelum kamu lahir." Aulia tersenyum kecil. "Sepertinya nenek sudah banyak melihat perubahan kota ini, ya?" Nenek itu tersenyum samar. "Ya, dan nenek juga banyak kehilangan." Kata-kata nenek itu membuat hati Aulia sedikit bergetar. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, radio komunikasinya berbunyi. "Aulia, segera ke persimpangan Jalan Melati, ada kecelakaan." Aulia segera merespons. "Siap, Komandan. Saya segera menuju ke sana." Ia menoleh ke arah nenek itu, sebelum melanjutkan tugasnya. "Nenek, hati-hati di jalan ya," kata cucunya dengan penuh perhatian. Nenek itu tersenyum dan mengangguk, tetapi saat Aulia berbalik dan berlari menuju motornya, ada sesuatu dalam tatapan nenek penjual sapu itu yang tampak menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ketika Aulia pergi, nenek itu bergumam pelan, "Ya Allah, jika dia memang anakku, pertemukan kami dalam kebaikan." Doa itu selalu dipanjatkannya setiap hari sejak setahun lalu. "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan anakku yang hilang. Berikanlah aku kesempatan untuk memeluknya lagi sebelum aku menutup mata. La haula wa la quwata illa billah." Namun, apakah mungkin takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali setelah sekian lama? Sore itu, langit kota mulai berubah warna. Matahari meredup dan memberikan semburat jingga di ufuk barat. Aulia duduk di bangku kecil di pos polisi, menyesap teh hangat sambil merenungkan kejadian pagi tadi. Ada sesuatu tentang nenek penjual sapu itu yang terus terngiang dalam pikiran Aulia. Wajahnya yang keriput, tatapannya yang sendu, serta cara bicaranya seolah penuh misteri. "Mengapa aku merasa seolah-olah pernah bertemu dengannya?" gumam Aulia pada dirinya sendiri, mencoba mengingat-ingat, namun ingatannya tentang masa kecilnya terasa kabur. Ia tidak pernah mengetahui siapa orang tua kandungnya. Sejak kecil, ia tinggal di panti asuhan setelah ditemukan oleh relawan saat banjir besar melanda kota 2 dekade lalu. Saat itu, ia masih bayi, tanpa identitas, hanya selimut lusuh yang membungkus tubuhnya. Aulia tumbuh besar sebagai anak yang selamat dari bencana, dibesarkan oleh orang-orang baik di panti asuhan. Namun, mengapa setelah bertemu nenek itu, hatinya terasa aneh? Tiba-tiba suara rekannya, Siska, membuyarkan lamunannya. Aulia masih kepikiran soal kecelakaan tadi. "Bukan, aku hanya memikirkan sesuatu," jawabnya. Siska duduk di sampingnya. "Kau terlihat seperti seseorang yang baru menemukan sesuatu yang mengusik pikiranmu." Aulia tersenyum tipis. "Tadi pagi, aku bertemu seorang nenek penjual sapu, rasanya seperti aku pernah mengenalnya." Siska mengangkat alis. "Mungkin kau hanya teringat seseorang yang mirip dengannya." Aulia menghela napas, tapi firasatku mengatakan ini lebih dari sekadar kebetulan.
Siska menatapnya dalam-dalam. Kau masih ingin mencari tahu siapa keluargamu? Aulia terdiam sejenak. Ia memang pernah mencari tahu tentang masa lalunya, tetapi tak banyak petunjuk yang membawanya pada jawaban. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Kadang aku berpikir mungkin lebih baik tidak tahu, tapi di sisi lain, aku juga ingin tahu dari mana aku berasal. Siska tersenyum. Jika memang takdir membawamu pada jawaban, maka jawaban itu akan datang dengan sendirinya. Aulia hanya bisa tersenyum samar. Malam semakin larut, dan setelah menyelesaikan tugasnya, Aulia pulang ke apartemen kecilnya. Namun, sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi oleh wajah nenek penjual sapu itu. Tanpa sadar, ia melewati jalan tempat nenek itu biasa berjualan. Ia melambatkan lajunya dan berhenti di pinggir jalan. Nenek itu masih ada di sana, duduk di trotoar, tampak kelelahan setelah seharian berjualan. Beberapa sapu masih tersusun rapi di gerobaknya, dan di sampingnya ada termos kecil berisi air. Aulia turun dari motornya dan mendekat. "Nenek, masih di sini?" tanyanya lembut. Nenek itu menoleh dan tersenyum. "Ya, nak." Dagangannya nenek belum habis, pikir Aulia dengan rasa iba. "Bolehkah aku beli satu?" Nenek itu pun tertawa kecil. "Tentu saja, nak. Pilihlah yang mana." Aulia dengan hati-hati mengambil satu sapu dan menyerahkan uangnya. "Ambil saja kembaliannya, Nek." Namun, nenek itu menolak. "Tidak, nak. Ini terlalu banyak. Tolong, anggap saja sebagai hadiah." "Ini adalah rezeki," kata Aulia sambil tersenyum. Dengan mata yang berkaca-kaca, nenek itu akhirnya menerima uang tersebut dan berkata, "Terima kasih, nak. Allah memberkatimu." Aulia duduk di samping nenek. Kemudian ia bertanya, "Nek, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu, nak. Apa yang ingin kamu tahu?" jawab nenek. Aulia menatap nenek dalam-dalam. Apakah nenek memiliki keluarga? Nenek itu terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh ke langit malam. "Dulu aku punya keluarga," jawabnya lirih. "Tapi mereka hilang dalam sebuah tragedi yang takkan pernah kulupakan." Hati Aulia merasa bergetar. Dia merasakan ada sesuatu dalam cerita nenek yang berkaitan dengan dirinya. "Tragedi apa, Nek?" tanya Aulia dengan penuh rasa ingin tahu. Nenek itu menarik napas panjang. "Banjir besar tahun lalu." Jantung Aulia berdegup kencang. "Apa yang terjadi?" tanyanya perlahan. Nenek itu mengusap matanya. "Nenek kehilangan anak. Dia masih bayi saat itu. Banjir menghantam rumah kami, dan nenek tak bisa menyelamatkannya. Sejak saat itu, nenek selalu berdoa agar Allah mempertemukan kami kembali." Aulia merasakan sesuatu mengalir ke seluruh tubuhnya. "Nenek masih ingat seperti apa bayi itu?" tanya Aulia lagi. Nenek itu tersenyum samar. "Tentu saja, dia perempuan dengan kulit putih bersih dan ada tanda lahir kecil di pundaknya." Darah Aulia berdesir mendengar deskripsi tersebut. "Apa namanya, Nek?" tanyanya dengan suara bergetar. Nenek itu menggeleng pelan. Nenek belum sempat memberinya nama. Dia hilang sebelum nenek bisa memanggilnya. Aulia merasa dunia seolah berhenti berputar. "Apakah mungkin nenek ini adalah ibuku?" pikirnya. Jika iya, bagaimana cara memastikan kebenarannya? Hatinya berdegup kencang. Pikirannya campur aduk. Terlalu banyak kebetulan yang terjadi malam ini. Banjir besar tahun lalu, seorang bayi yang hilang, dan tanda lahir yang sama di pundaknya. Ia menatap nenek itu, yang kini duduk diam dengan tatapan kosong. "Nek," suaranya bergetar, "apakah nenek benar-benar yakin bayi itu hilang saat banjir?" Nenek itu mengangguk lemah. "Ya, nak. Nenek sudah mencari kemana-mana, tapi tak pernah menemukannya. Polisi dan relawan semua ikut mencari, tapi tak ada jejaknya. Hingga akhirnya nenek hanya bisa pasrah dan berdoa setiap hari." Aulia semakin penasaran. Doa apa yang nenek baca? Nenek itu tersenyum lembut. "Doa ini, nak, nenek baca setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi setelah subuh." Nenek mulai melafalkan doanya, dan Aulia mendengarkan dengan penuh perhatian. Nenek selalu berharap, jika doa ini dibaca dengan tulus, Allah akan mengembalikan anak nenek yang hilang. Aulia menelan ludah, hatinya semakin berdebar. "Nek, jika misalnya anak nenek masih hidup, apakah nenek ingin bertemu dengannya?" Pertanyaan itu membuat nenek menatap Aulia dengan mata berkaca-kaca. "Tentu saja, nak. Itu adalah satu-satunya harapan nenek selama ini."
Aulia mengusap tengkuknya, mencoba mengendalikan emosinya. "Nek," katanya pelan, "bagaimana kalau aku bilang mungkin anak nenek masih hidup?" Nenek itu menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, Nak?" Aulia menggigit bibirnya, ragu untuk mengatakannya sekarang atau menunggu kepastian. "Maaf, Nek, aku hanya penasaran," jawabnya cepat, berusaha menutupi kegugupannya. Nenek itu menghela napas panjang. Kalau dia masih hidup, nenek ingin memeluknya. Melihat Aulia tumbuh besar, aku merasa penasaran tentang bagaimana hidupnya sekarang. Sebagai tanggapannya, ia menggenggam jemarinya yang mulai bergetar. "Bolehkah aku menanyakan satu hal? Hal terakhir yang ingin kudengar, Nak, adalah ketika suatu hari nenek bertemu dengan cucunya. Nenek pasti bisa mengenalinya." Dengan senyum tipis, nenek mengingat-ingat, meski ia sendiri tak tahu bagaimana wajah cucunya sekarang. Namun, hati seorang ibu tidak akan salah dalam mengenali anaknya. Jawaban itu membuat Aulia semakin tak tertahankan gejolak di dalam hatinya. Malam semakin larut, dan Aulia pun pamit untuk pulang. Tetapi dalam perjalanan, pikirannya tak kunjung tenang. Apakah mungkin aku adalah anak yang hilang itu? Apakah Allah benar-benar menjawab doa nenek? Setibanya di apartemennya, Aulia membuka laci kecil di meja belajarnya. Di situ tersimpan sepotong kain lusuh yang selalu ia simpan sejak kecil. Kain yang merupakan satu-satunya barang yang ia miliki ketika ditemukan saat banjir. Ia menggenggam kain itu erat-erat. Jika benar nenek itu adalah ibunya, mungkin kain ini dulunya milik mereka. Aulia merasa dadanya sesak. Ia ingin mencari kebenaran, tetapi juga takut jika semua ini hanya kebetulan. Namun, satu hal yang ia yakini, firasat ini tak bisa ia abaikan. Ia harus mencari tahu lebih dalam. Malam itu terasa panjang bagi Aulia. Tidur pun tak nyenyak, pikirannya terus berputar pada sosok nenek penjual sapu. Pagi harinya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menunaikan salat subuh, ia duduk termenung di tepi ranjang, memandangi kain lusuh yang semalam ia genggam erat. Kain berwarna coklat pudar itu memiliki pola sulaman sederhana di sudutnya. Selama ini, ia menganggap kain tersebut hanya kenangan masa kecil, tetapi kini bisa jadi kunci untuk membuka misteri hidupnya. Aulia menghela napas panjang. "Aku harus bertemu nenek itu lagi." Tanpa berpikir panjang, ia segera bersiap. Meskipun hari itu adalah hari liburnya, ia tak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia bergegas mengenakan seragamnya agar terlihat rapi dan profesional. Setelah sarapan ringan, ia meninggalkan apartemen dan menyalakan motornya menuju pasar tempat nenek itu biasa berjualan. Jalanan pagi masih lengang, udara sejuk menerpa kulitnya. Namun, sesampainya di pasar, Aulia terkejut melihat lapak nenek itu kosong. Ia bertanya pada pedagang sekitar, "Pak, nenek penjual sapu yang biasa di sini kemana ya?" Pedagang itu menggeleng. "Oh, nenek itu tadi pagi-pagi sudah pergi. Katanya mau ke tempat biasa dia mengumpulkan barang bekas." "Di mana itu, Pak?" tanya Aulia, hatinya berdegup kencang. "Di dekat bantaran sungai." Dengan cepat, Aulia memacu motornya ke lokasi yang disebutkan. Setibanya di bantaran sungai, ia melihat sekelompok pemulung tengah bekerja mengais tumpukan barang bekas. Di antara mereka, Aulia melihat sosok nenek itu, mengenakan kain lusuh yang sama seperti kemarin, sibuk memilah barang. Aulia menarik napas dalam-dalam kemudian melangkah mendekat. "Nek!" panggilnya lirih. Nenek itu menoleh dan tersenyum. "Oh, Nak, polisi. Kenapa kau ke sini?" Dengan mata berkaca-kaca, Aulia memperhatikan nenek itu dan menggenggam kain lusuhnya sebelum mengulurkannya ke arah nenek. "Nek, apakah ini milik nenek?" Nenek itu menatap kain tersebut dengan pandangan tak percaya. Tangannya bergetar saat menerimanya. "Nak, dari mana kau mendapatkan ini?" Suaranya bergetar. Aulia menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan emosinya. "Aku selalu menyimpan kain ini sejak kecil. Ini satu-satunya benda yang..." Saat ditemukan di tengah banjir, nenek itu menatap Aulia dengan mata penuh harapan. Di tengah bencana tahun lalu, Aulia hanya mengangguk, sementara tangan nenek itu semakin erat menggenggam kain lusuh yang ada di tangannya. Air mata mulai menetes dari sudut matanya, dan suaranya tercekat saat ia berkata, "Kain ini aku sendiri yang menyulamnya. Ini milik anakku." Aulia tak sanggup lagi menahan perasaannya. Ia meraih tangan nenek itu dan menggenggamnya erat. "Nek, aku pikir aku..." Aulia adalah anak yang selama ini dicari oleh neneknya. Begitu mendengar nama Aulia,
tubuh nenek langsung melemah. Ia menutup mulutnya dengan tangan yang bergetar, air mata mengalir deras di pipinya. "Aulia," bisiknya lirih, seakan tak percaya. Aulia hanya mengangguk, dan air mata pun jatuh dari matanya. "Ya, Nek, aku Aulia." Nenek itu terisak, lalu tiba-tiba menarik Aulia ke dalam pelukannya. "Allah, terima kasih doaku terkabul." Aulia terisak dalam pelukan nenek, merasakan hangatnya kasih sayang yang selama ini ia rindukan. Di balik derita dan kesabaran nenek, tak pernah ada kata menyerah. Doa yang dilantunkan setiap hari akhirnya dijawab oleh Allah. Setelah bertahun-tahun terpisah, mereka akhirnya dipertemukan kembali. Pelukan Aulia dan nenek sangat erat, seolah tak ingin terpisah lagi. Tangisan keduanya pecah di tengah hiruk-pikuk bantaran sungai yang dipenuhi pemulung. Beberapa orang yang melihat hanya saling berbisik, bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aulia mengusap air matanya, menatap wajah nenek dengan saksama. Keriput di wajahnya mencerminkan perjalanan panjang yang penuh kesabaran. Tubuh nenek yang renta dan tangan kasarnya menunjukkan betapa kerasnya hidup yang telah ia jalani. "Nek, selama ini aku tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tuaku. Aku hanya tahu bahwa aku ditemukan di tengah banjir, tanpa keluarga, tanpa siapa-siapa," kata Aulia dengan suara bergetar. Nenek itu menatapnya dalam-dalam, matanya masih sembab. "Nak, kau benar-benar Aulia, anakku yang hilang dalam banjir itu." Aulia mengangguk. "Sejak kecil, aku selalu menyimpan kain ini tanpa tahu dari mana asalnya. Aku merasa ada sesuatu yang mengikatku dengan kain ini. Sekarang aku tahu, kain ini adalah milik ibuku." Nenek itu kembali menangis, kali ini lebih keras. "Nak, aku bukan ibumu, aku adalah nenekmu." Aulia terkejut. "Apa?" Nenek itu menghela napas panjang, mengusap air matanya. "Ibuku meninggal saat melahirkanmu, Nak. Sejak itu, akulah yang merawatmu. Kau adalah cucuku satu-satunya. Aku membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Tapi pada malam itu, malam saat banjir besar melanda, aku kehilanganmu." Suara nenek semakin lemah, nyaris tak terdengar. Aulia merasa dadanya sesak. Jadi, selama ini nenek inilah yang membesarkannya, sebelum mereka terpisah oleh takdir. "Aku mencari kemana-mana, aku terus memanggil namamu, tapi kau tak pernah kembali. Aku hampir putus asa, Nak. Namun, aku tak pernah berhenti berdoa setiap hari, setiap malam, agar Allah mempertemukan kita kembali." Aulia menggenggam tangan neneknya. "Doa apa yang nenek panjatkan?" Nenek itu menghapus air matanya. Lalu dengan suara bergetar, ia melantunkan sebuah doa yang selama ini menjadi penopang harapannya. "Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, satukanlah aku dengan darah dagingku yang terpisah. Kembalikanlah ia kepadaku dengan kasih dan cinta MU. Jangan biarkan hamba ini mati sebelum bisa memeluknya kembali. Amin, ya Rabbal Alamin." Aulia menutup matanya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Doa itu demikian sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam, harapan, keikhlasan, dan keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Aulia menarik napas panjang, lalu tersenyum dengan mata yang masih basah. "Nek, doa nenek telah dikabulkan." Nenek itu kembali menangis, kali ini dengan isak syukur. Allah Maha Pengasih. Tentu, berikut adalah tulisan yang lebih halus. "Baiklah, aku sudah siap jika saatnya tiba. Anakku, aku merasa telah dipertemukan dengan yang seharusnya." Aulia menggeleng cepat mendengar kata-kata itu. "Jangan berkata begitu, Nek. Aku baru saja menemukanmu." Ia tak ingin kehilangan neneknya lagi. Nenek itu mengerling dengan senyum samar. "Aku sudah terlalu tua, Nak. Terlalu lelah. Aku hanya bersyukur bisa bertemu denganmu lagi." Aulia menatap neneknya dengan perasaan campur aduk. Selama ini hidup terasa hampa, namun di hadapannya kini ada seseorang yang tulus mencintainya, seseorang yang telah mencarinya dengan penuh kesabaran. "Ayo, Nek, ikutlah bersamaku. Aku tidak akan membiarkan nenek hidup sendiri di jalanan lagi." Nenek itu terdiam, menatap sekitar dan melihat barang-barangnya yang berserakan. "Nak, nenek sudah terlalu tua untuk berubah. Hidupku sudah di sini, bersama orang-orang yang juga berjuang seperti aku." "Tidak, Nek. Aku ingin menebus semua tahun yang hilang. Aku ingin nenek hidup tenang dan nyaman."
Aku mohon. Nenek itu kembali menatap Aulia, menilai ketulusan dalam sorot matanya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. Baiklah, nak. Aku akan ikut denganmu. Aulia tersenyum lega dan kembali memeluk neneknya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa takdir masih menyimpan kejutan untuk mereka. Aulia menggenggam erat tangan neneknya saat mereka berjalan meninggalkan bantaran sungai. Ia tidak peduli pada tatapan bingung para pemulung yang menyaksikan adegan itu. Baginya, hari ini adalah momen yang paling berharga dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun bertanya-tanya tentang asal-usulnya, akhirnya ia menemukan jawaban yang dicari. Namun, saat mereka hampir sampai di tempat parkir, nenek itu tiba-tiba berhenti melangkah. Nak, aku takut, bisiknya lirih. Aulia menatapnya lembut. Takut kenapa, Nek? Nenek itu menunduk. Aku sudah terlalu lama hidup seperti ini. Aku takut aku tak bisa menyesuaikan diri dengan hidupmu. Dengan senyuman, Aulia menggenggam tangan neneknya lebih erat. Nek, tidak perlu takut. Aku akan selalu ada untuk nenek. Nenek itu menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu berbisik dalam hati sebuah doa. Kali ini, bukan untuk bertemu cucunya, tetapi untuk diberi keberanian menerima perubahan besar dalam hidupnya. Ketika mereka melanjutkan langkah, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Jendela mobil itu terbuka, menampilkan seorang pria parubaya dengan wajah penuh ketegasan. Aulia langsung mengenali pria itu, Pak Kapten, Kapten Budi, salah satu atasannya di kepolisian yang menatapnya dengan sorot tajam. Aulia, ikut aku sebentar, katanya. Aulia mengernyit. Ada apa, Pak? Kapten Budi tidak langsung menjawab. Ia malah mengalihkan pandangan ke nenek yang berdiri di samping Aulia. Wajahnya seketika berubah seolah terkejut oleh sesuatu. Nenek ini siapa? Tanyanya pelan. Aulia ragu sejenak sebelum menjawab. Ini nenek saya, Pak. Saya baru saja menemukannya setelah bertahun-tahun terpisah. Kapten Budi tidak segera merespons. Ia menatap nenek itu dengan ekspresi sulit ditebak. Matanya tampak berkaca-kaca. Nenek, namamu Siti? Nenek itu terkejut. Bagaimana kamu tahu? Kapten Budi menelan ludah, terlihat emosional. Nenek, aku Budi, anak dari kakakmu Hamid. Nenek Siti langsung terkejut, menatap pria itu dengan mata membelalak. Kamu Budi. Kapten Budi mengangguk perlahan. Aku sudah mencarimu, Nek, sejak lama. Sejak kecil, ayah sering menceritakan tentang adiknya yang hilang akibat bencana banjir itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa akhirnya kita bisa bertemu lagi. Aulia terdiam. Tak pernah terbayang olehnya bahwa kisah neneknya akan terkuak seperti ini. Ternyata, situasinya jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Nenek Siti tampak terpukul, berusaha mencerna informasi mengejutkan yang baru saja ia dengar. Jadi, kakakku masih hidup? Tanya nenek dengan suara bergetar. Kapten Budi menghela napas panjang. Tidak, Nek. Ayah sudah meninggal tahun lalu. Namun, sebelum beliau meninggal, dia selalu berharap bisa menemukanmu lagi. Air mata pun membasahi wajah nenek Siti. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis yang hampir pecah. Kapten Budi mendekat dan menggenggam tangan nenek itu. Mulai sekarang, kau tidak akan sendiri lagi. Keluarga kami akan selalu ada untukmu. Nenek Siti terisak pelan setelah puluhan tahun hidup dalam kesendirian dan penderitaan. Kini ia akhirnya menemukan kembali keluarganya. Aulia yang berdiri di samping mereka merasakan kehangatan di hatinya. Ia semakin yakin bahwa doa neneknya tidak pernah sia-sia. Allah telah mempertemukan mereka lagi, bahkan lebih dari yang mereka harapkan. Namun, meskipun pertemuan ini membawa kebahagiaan, Aulia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mengganggu pikirannya, seolah ada sesuatu yang masih tersembunyi, sesuatu yang belum terungkap. Dan firasatnya ternyata benar. Kapten Budi menatap Aulia dengan ekspresi serius. Aulia, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aulia langsung menegakkan punggungnya. Apa itu, Pak? Kapten Budi menghela napas dalam-dalam, kemudian berkata dengan suara berat, selama ini, aku menyelidiki masa lalumu. Aku tahu dari mana kau berasal. Aku tahu siapa orang tuamu yang sebenarnya. Jantung Aulia berdegup kencang. Apa maksud Bapak? Tanyanya dengan cemas. Kapten Budi menatapnya lekat-lekat dan mengucapkan kalimat yang membuat dunia Aulia seolah runtuh. Aulia, kau bukan hanya cucu nenek Siti.
Kau juga pewaris dari keluarga yang kau kira telah tiada. Aulia tertegun, kata-kata Kapten Budi masih bergema di telinganya, tetapi pikirannya belum bisa mencerna sepenuhnya. Apa maksud Bapak? Tanyanya lagi. Suaranya bergetar. Kapten Budi menatapnya dalam-dalam. Kau bukan hanya cucu Nenek Siti. Kau juga memiliki hubungan dengan keluarga yang selama ini kau kira sudah tiada. Aulia menggeleng pelan, mencoba menepis kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Saya tidak mengerti, Pak. Jelaskan lebih jelas. Kapten Budi menghela napas panjang, tanpa ragu seolah masih mempertimbangkan apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Namun, melihat kebingungan di wajah Aulia dan Nenek Siti, ia akhirnya berbicara. Aulia, selama ini aku menyelidiki asal-usulmu. Aku tahu kau dibesarkan di panti asuhan setelah ditemukan di tengah banjir belasan tahun lalu. Aku juga tahu bahwa selama ini kau mencari siapa orang tuamu yang sebenarnya. Aulia menahan napas. Ia tidak menyangka Kapten Budi mengetahui begitu banyak tentang masa lalunya. Aku menemukan dokumen lama yang menunjukkan bahwa sebelum kau ditemukan oleh relawan banjir, ada seorang wanita yang mencari anaknya yang hilang, lanjut Kapten Budi. Wanita itu adalah ibumu. Aulia merasakan lututnya melemas, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ibu saya masih hidup. Kapten Budi menundukkan kepala sejenak sebelum kembali menatapnya. Aku tidak tahu pasti apakah dia masih hidup atau tidak. Yang ku tahu, dia adalah seorang wanita muda yang panik mencari anaknya yang hanyut dalam banjir besar belasan tahun lalu. Sayangnya, tidak ada yang bisa. Akhirnya, setelah pencarian yang melelahkan, seorang relawan berhasil menemukan anak itu beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Dia adalah Aulia, yang merasa seolah dunianya berguncang. Selama ini, Aulia tumbuh dalam ketidakpastian dan kehilangan. Mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, Aulia tidak pernah membayangkan bahwa dia masih memiliki seorang ibu yang mungkin masih hidup. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, kata Kapten Budi sambil merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah foto usang yang sudah menguning dimakan waktu. Ia memberikannya kepada Aulia, yang menerima foto itu dengan tangan bergetar. Aulia menatapnya dengan mata terbelalak. Dalam foto itu, tampak seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai, wajahnya lembut, namun sorot matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Di pelukannya terdapat seorang bayi kecil yang tengah tidur dengan damai. Hati Aulia bergetar. Ia tidak mengenali wanita itu, tetapi entah mengapa ada sesuatu yang terasa familiar. Nenek, suara Aulia serak saat berbalik menatap Nenek Siti. Apakah Nenek mengenali wanita ini? Nenek Siti meraih foto itu dengan tangan bergetar, dan begitu melihat wajah di dalamnya, tubuhnya langsung membeku, air mata menggenang di matanya. Bibirnya bergetar seakan ingin mengucapkan sesuatu, tetapi suaranya tercekik. Nenek! Aulia menggenggam tangan neneknya. Tolong katakan siapa dia. Nenek Siti menutup matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. Ketika ia membuka matanya kembali, ada kesedihan yang dalam. Dia. Suara nenek hampir tak terdengar. Dia adalah putriku. Aulia tersentak. Putri nenek. Nenek Siti mengangguk pelan. Ya, dia adalah anakku. Dia adalah ibumu. Dunia Aulia seolah berhenti berputar. Ia menatap foto itu lagi, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Wanita di dalam foto itu adalah ibunya. Selama ini nenek yang ia temui di pinggir jalan bukan sekadar penjual sapu biasa. Dia adalah nenek kandungnya. Dan wanita yang hilang dalam banjir itu adalah ibunya. Di mana dia sekarang? Nek? Suara Aulia bergetar. Nenek Siti menggeleng lemah. Aku tidak tahu. Nak. Setelah banjir itu, aku mencarinya kemana-mana. Tetapi aku tidak pernah menemukan jejaknya lagi. Aulia mengepalkan tangannya, hatinya bergejolak dengan berbagai emosi. Kebahagiaan karena menemukan neneknya, tetapi juga kepedihan karena masih belum mengetahui keberadaan ibunya. Aku harus menemukannya, gumam Aulia kepada dirinya sendiri. Aku harus menemukan ibu. Kapten Budi menatapnya serius. Aku akan membantumu, Aulia. Dengan semua sumber daya yang kita miliki, kita pasti bisa menemukan jawaban. Aulia mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seolah sedang berada di jalur yang benar. Ia telah menemukan neneknya, dan sekarang bertekad untuk mencari ibunya. Namun, tanpa mereka sadari, sepasang mata mengintai mereka dari kejauhan. Sosok itu berdiri di balik mobil hitam,
memperhatikan mereka dengan tatapan penuh misteri sebelum berbalik dan berjalan pergi, menghilang di antara bayangan malam. Malam itu, Aulia tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi berbagai emosi yang bercampur aduk. Kebahagiaan, kebingungan, dan ketakutan. Di satu sisi, ia merasa lega telah mengetahui asal-usulnya. Namun di sisi lain, ada lubang besar di hatinya yang masih belum terisi. "Di mana ibuku sekarang?" bisiknya pelan sambil menggigit bibirnya. Jika ibunya memang masih hidup, mengapa mereka tidak pernah bertemu, dan selama ini tidak ada tanda-tanda keberadaannya? Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja. Ia segera meraihnya, berharap ada kabar dari Kapten Budi mengenai perkembangan penyelidikan. Namun, saat melihat layar, dia justru menemukan sebuah pesan dari nomor tak dikenal itu berbunyi, "Berhenti mencari, jangan usik masa lalu." Jantung Aulia berdebar lebih cepat saat ia membaca ulang pesan tersebut, memastikan tidak ada kesalahan dalam melihat siapa pengirimnya. Ia berdiri dengan tubuh tegang, menatap ke arah jendela kamar, matanya waspada. Jalanan di luar tampak sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang temaram, tanpa tanda-tanda kehadiran orang lain di sekitar rumahnya. Namun, entah kenapa, ia merasa seolah sedang diawasi. Ia menelan ludah, menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Seseorang tahu bahwa ia sedang mencari ibunya dan tidak ingin ia mengorek lebih dalam. Dengan cepat, ia mengetik balasan. "Siapa ini? Apa maksudmu?" Pesan terkirim, tetapi beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Aulia mencoba menelepon nomor itu, tapi panggilan langsung dialihkan. Rasa takutnya bersaing dengan rasa penasarannya. Siapa yang tidak ingin ia menemukan ibunya? Lebih penting lagi, mengapa? Keesokan paginya, Aulia pergi ke kantor polisi lebih awal. Matanya masih sedikit sembab karena kurang tidur, tetapi tekadnya tetap bulat. Ia ingin berbicara dengan Kapten Budi tentang pesan misterius tersebut. Saat ia baru memasuki gedung, seorang petugas menghampirinya dengan wajah serius. "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu," kata petugas itu. Aulia mengernyit. "Siapa?" Petugas itu tidak mau menyebutkan namanya, tapi katanya ini tentang ibunya. Darah Aulia berdesir. Ia langsung mengikuti petugas itu ke ruang interogasi kecil di belakang kantor. Begitu pintu dibuka, ia melihat seorang pria tua duduk di sana, mengenakan jaket lusuh dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya penuh keraguan saat melihat Aulia masuk. "Siapa Anda?" tanya Aulia tajam. Pria itu menghela napas. "Aku seseorang dari masa lalu ibumu." Jantung Aulia berdegup cepat. "Anda mengenalnya?" Pria itu mengangguk pelan. "Aku tahu di mana ibumu berada." Aulia nyaris kehilangan napas. "Di mana dia?" Pria itu ragu sejenak sebelum menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Sebelum aku memberitahumu, aku harus tahu apakah kau benar-benar siap mendengar kebenarannya." Aulia memandang pria tua itu dengan penuh rasa penasaran dan gugup, tangannya mengepal di atas meja. "Aku sudah menunggu terlalu lama untuk jawaban ini," katanya tegas. "Tolong katakan di mana ibuku berada." Pria itu menghela napas panjang. Tatapannya penuh keraguan seakan menimbang apakah Aulia pantas mengetahui kebenarannya. "Ibunya selama ini mencarimu," ucapnya lembut. "Dia tidak pernah berhenti berharap bisa menemukanmu lagi." Aulia menggigit bibir. Matanya mulai memanas. "Jadi, dia masih hidup?" Pria itu menunduk. "Ya, dia masih hidup, tetapi tidak lagi seperti dulu." Aulia mengernyit. "Apa maksud Anda?" Pria itu menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Aulia dengan sorot mata penuh kesedihan. "Ibumu mengalami banyak penderitaan setelah tragedi itu. Ia kehilangan segalanya sejak kehilanganmu, jatuh miskin, kehilangan tempat tinggal, dan akhirnya hidup di jalan." Aulia menahan napas, membayangkan seorang wanita tua tak berdaya yang menghabiskan hidupnya di jalanan demi mencari putrinya, membuat hatinya perih. "Di mana dia sekarang?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu menggenggam tangannya erat. "Aku bisa membawamu kepadanya, tapi ada satu hal yang harus kau ketahui." Aulia mengerutkan kening. "Apa?" Pria itu menghela napas berat. "Ibumu adalah nenek penjual sapu yang kau." Kemarin, saat ditilang, dunia Aulia seolah terhenti. Napasnya tercekat, dan matanya membelalak penuh ketidakpercayaan. "Tidak mungkin," desahnya pelan, sementara tubuhnya mulai bergetar. Pria itu menatap Aulia dengan keyakinan yang kuat, seolah ia mengenali wajah ibunya. "Aku melihatnya kemarin saat kau menilangnya."
Aku melihat ketakutan di wajahnya ketika ia menatapmu. Aulia teringat kembali akan wajah wanita tua itu. Tatapan matanya yang penuh ketakutan dan air mata yang menggenang di sudut matanya saat menerima surat tilang dari tangan Aulia. Pada saat itu, Aulia berpikir bahwa wanita itu hanya merasa takut karena ia seorang polisi. Namun sekarang, semua terasa masuk akal. Ia menggelengkan kepala, berusaha mencerna informasi baru yang baru saja diterimanya. Tapi jika dia tahu aku anaknya, mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Pria itu tersenyum, sedih. Mungkin dia takut kamu tidak akan mengenalinya lagi. Atau mungkin dia merasa malu dengan keadaan hidupnya sekarang. Air mata mulai menggenang di mata Aulia. Hatinya seolah diremas. Seumur hidupnya ia merindukan sosok seorang ibu, dan kini, setelah bertahun-tahun, ia menemukan ibunya dalam keadaan seperti ini, sebagai seorang nenek tua yang hidup di jalanan dan menjual sapu demi bertahan hidup. Tanpa berpikir panjang, Aulia berdiri dari kursinya. Bawa aku kepadanya, sekarang. Langit mulai berubah jingga saat Aulia dan pria tua itu tiba di pasar, tempat nenek penjual sapu biasa berjualan. Namun, saat mereka sampai, hanya ada tumpukan sapu yang tertinggal di tanah. Nenek itu tidak ada di sana. Aulia menoleh pada pria tua itu dengan wajah panik. Di mana dia? Pria itu mengernyit. Dia seharusnya masih di sini. Aulia berlari menyusuri pasar. Matanya mencari sosok wanita tua yang telah lama ia rindukan. Tunggu, seru seorang pedagang buah di dekatnya. Nenek itu tadi pagi pergi dengan tergesa-gesa. Dia bilang takut seseorang mencarinya. Jantung Aulia berdegup lebih kencang. Apa yang dikatakan nenek itu? Tanyanya cepat. Pedagang buah itu menggeleng, terlihat ketakutan. Dia bilang akan pergi jauh dan mungkin tidak kembali lagi. Aulia tertegun. Ia baru saja menemukan ibunya tetapi kini harus menghadapi kenyataan bahwa ibunya mungkin menghilang lagi. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia harus menemukan ibunya, bagaimanapun caranya. Aulia melanjutkan larinya, menjelajahi ganggang sempit pasar dengan napas yang tersengal. Ia bertekad tidak akan kehilangan ibunya untuk kedua kalinya. Akhirnya, di sudut pasar yang sepi, di bawah sebuah pohon rindang, ia melihat seorang wanita tua duduk di tanah dengan wajah muram. Di sampingnya, beberapa sapu yang belum terjual tergeletak begitu saja. Nenek, seru Aulia dengan suara bergetar. Wanita tua itu tersentak dan menoleh. Ketika melihat Aulia, matanya membelalak ketakutan. Ia buru-buru meraih sapu-sapunya dan hendak pergi. Jangan pergi, seru Aulia, berlari dan meraih tangannya. Aku tidak punya uang untuk membayar tilang, kata wanita tua itu dengan suara bergetar penuh ketakutan. Aulia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan soal itu. Aku anakmu. Wanita itu terdiam, tubuhnya membeku. Ia menatap wajah Aulia dengan saksama, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Apa yang kau katakan? Suaranya hampir tak terdengar. Aulia menghela napas dalam-dalam, berusaha menahan air matanya. Aku Aulia, anakmu yang hilang dulu. Wanita tua itu pun terisak. Tangannya yang kurus bergetar saat menyentuh wajah Aulia, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Aulia, anakku. Suaranya pecah di antara isak tangis yang tak tertahankan. Aulia mengangguk, lalu dengan tanpa ragu, ia memeluk wanita itu erat-erat. Wanita tersebut terisak dalam pelukan Aulia, tubuhnya bergetar hebat. Allah Maha Baik, bisiknya di antara tangis. Aku selalu berdoa agar bisa bertemu denganmu. Setiap hari aku mengamalkan doa ini, Rabbana hablana minadunah matan lana min amrina rasada. Dan kini Allah benar-benar mengabulkannya. Aulia pun menangis, merasakan betapa besar pengorbanan ibunya dan betapa tulus cinta yang dimilikinya. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi, Bu, bisiknya dengan suara serak. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Wanita itu hanya bisa menangis dalam kebahagiaan, sementara Aulia terus memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Hari itu, mereka akhirnya kembali bersatu setelah bertahun-tahun terpisah, dan kali ini, mereka berkomitmen untuk tidak akan terpisah lagi.